Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alfamart TV. Hari ini kita akan sedikit wawancara dengan pemilik kebun yang ada di Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ya. Kebun yang ditanami oleh Bapak ini adalah kebun sawit ya, kebun sawit. Kebetulan di daerah sini, daerah kami sini belum banyak yang menanam tanaman sawit dikarenakan yang pertama faktor tidak tahu ya, belum adanya informasi bahwa kebun sawit itu dapat menghasilkan sebagai kebutuhan memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Hasilnya lumayan kalau di daerah lain itu, maka di daerah sini mulai banyak petani yang tergerak untuk menanam sawit. Nah, kita sudah berkunjung ke kebun Bapak, siapa namanya Pak? Pak Suryadi. Bapak Suryadi ya. Nah, beliau ini adalah salah satu petani sawit yang mulai menanam sawit di daerahnya ini. Kira-kira kebun yang ditanam sawit ini berapa hektar Pak semuanya Pak? Kira-kira lebih kurang 3,5 hektar lah. Ya, di lahan Bapak ini 3,5 hektar di sini ya. Itu dalam satu lahan itu Pak ya, satu hamparan. Satu hamparan. Nah, ini kebun Bapak ini ya. Nah, kita boleh lihat dengan kondisinya di sini. Mohon maaf Pak, ini kondisinya memang lahannya bukit Pak ya, perbukitan. Perbukitan ya, bukan Ya, datar ya. Ini memang lahannya perbukitan, tetapi akses jalan ke sini itu sudah ada. Kebetulan di sini adalah melalui jalan wisata air terjun Segerincing, Desa Tuo. Iya, jalan wisata ya. Yang ini jalannya ya. Di sana itu. Jalannya, Tuh saya tunjuk di sana. Itu adalah akses jalan ke tempat wisata air terjun Segerincing di bawah itu, ke bawah. Jadi tepat di pinggir jalan wisata ya kebun Bapak ini. Ya. Mau tanya sedikit Pak ya. Bapak sudah menanam sawit di kebun ini sudah berapa umurnya Pak tanamnya? ini umur tanam lebih kurang di 1 tahun ini. Lebih kurang 1 tahun ya. Dengan jenis bibitnya apa Pak? Kami beli bibit di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, itu varietas TN1. Varietas TN1 ya. Kira-kira dengan lahan sekitar 3,5 hektar ini Pak, berapa batang Pak, berapa pokok Pak yang ditanam di kebun Bapak ini? Ini lebih kurang kemarin itu 450 batang. 450 batang bisa ditanami di lahan 3,5 hektar luasnya ya. Kurang lebih lah, mungkin tidak sampai 3,5 hektar, 3 hektar lebih lah. Ya, 3 hektar seperempat mungkin Pak ya. Ya. Oke. Mau tanya lagi Pak, ini bibitnya ini menurut Bapak bagaimana ini pertumbuhannya ini dengan usia tanam 1 tahun ini? Ini memang kebun kami ini semenjak tanam kemarin kami memang ada lahannya semak. Oh, semak ya. Jadi barulah kira-kira 4 bulan yang lalu ini baru diterbas ini. Jadi kemarin ini agak terganggu dikit pertumbuhannya. Ini sudah mulai pulih ya. Mulai pulih lagi Pak ya. Kembali ini. Oh, berarti sempat tidak terurus Pak ya, boleh dikatakan gitu karena terurus. Kesibukan Pak ya. Kena kesibukan. Nah, ini baru sudah ditebas kemarin. Ditebas ya. Kemudian diracun dengan herbisida. Iya ya. Ini ya. Sudah diracun dengan herbisida. Ya. Menurut Bapak
sesuai standarkah perawatan yang Bapak lakukan, dimulai dari pemupukan, Ya, pembersihan lahan, Pak? ya. Memang kalau dilihat dari segi pertumbuhannya, memang kemarin kami memang nanamnya, jarak tanamnya itu sesuai dengan standar itu 9 kali 1 meter. Jarak tanam Ya, di kebun Bapak ini ya, sawitnya 9 meter ke 9 meter, Pak ya? Nah, ini memang kami telah melakukan 2 kali pemupukan. Memang tidak sesuai dengan standar karena Iya, maklumlah modal lah. iya, iya. Pupuk yang sudah masuk ini apa saja, Pak? Nah, pertama kemarin kami gunakan pupuk urea. Urea ya. Kemudian selanjutnya kami pupuk lagi dengan pupuk tunggal. Pupuk tunggal. Apa Pupuk saja itu tunggal pupuknya, Pak? itu TSP KCL urea. TSP, KCL, urea. Ya, Itu bagaimana aplikasinya, Pak? ya. Apa sekali tabur atau ada jaraknya, Pak? Untuk aplikasinya KCL dicampur dengan TSP itu kami aplikasikan ke tanaman. Kemudian setelah itu kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan kami pupuk lagi dengan urea. Alhamdulillah ini sudah mulai agak hijau nih lah. Ini kemarin karena sempat terkendala kemarin kena semak. Nah, ini baru nampak hijau nih. Ya. Baru nampak hijau, Pak ya. Ya. Baik. Eh, terima kasih atas waktunya, Pak. Karena mengizinkan kami YouTube Alfamart TV untuk berkunjung ke kebun Bapak dan dapat merasakan sensasi duduk di pondok ini, Pak. Pondoknya ini lumayan ini, lumayan nyaman ini. Jadi bisa sekalian sebagai refreshing tempat wisata. Iya, Pak. Memang kalau dilihat dari ketinggian tempat dari permukaan laut, di sini lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Oh, daerah dataran tinggi, Pak ya? Tinggi. Ya. Oh, Jadi iya. kalau lihat dari pertumbuhannya itu, dari pengalaman kawan-kawan yang telah menanam di sini, itu panen itu lebih lambat 1 tahun Oh, lebih lambat dibandingkan setahun. dengan untuk dataran rendah. Karena pengaruh cuaca dataran Karena tinggi itu, Pak ya. ketinggiannya. Tapi di sini sawitnya tetap berbuah, seperti biasanya. Cuma umur panennya itu lebih Lambat ya. lambat 1 tahun. Ya. Sehingga Ini- itu kalau mungkin kalau di daerah panas mungkin yang sesuai dengan tinggi ketinggian tempatnya, mungkin umur 3 tahun itu sudah panen kan. Di sini mungkin bisa besok 4 tahun. Oh, lebih lambat sedikit, Pak ya. Lambat sedikit. Iya. Ini kalau untuk hamanya bagaimana ini, Pak? Apakah banyak hama di daerah sini, Pak? Kalau untuk hamanya memang sawit ini maaf ya, saya ini kan baru pertama kali menanam sawit. Pikiran saya dulu kan menanamnya itu sangat begitu mudah. Iya. Artinya ditanam, dipelihara, dipupuk. Tetapi rupanya hamanya memang begitu banyak. Mulai dari kumbang, tanduk, penggerek pucuk, sampai dengan penyakit mati pucuk, busuk, dan juga ada kuning daun. Apakah ini memang kena penyakit atau memang kekurangan dari Pupuk, ya. unsur magnesium, atau juga ada faktor lainnya. Jadi memang sawit ini istilah itu dikatakan susah gampang, dikatakan gampang susah, Iya. gampang susah. Kalau hama babi atau hama monyet di sini tikus ada, Pak? Kalau untuk hama babi kemarin ini kami
begitu tanam kemarin kami pakai seng Keseng ya. seng dengan lebar 40 cm. Nah, kami pagar sekelilingnya kami benamkan ke tanah. Nah, ini tapi yang namanya binatang apalagi babi itu bermacam-macam akal dia untuk memakannya, dan kemarin itu telah ada dimakan babi lebih kurang sekitar 10 batang lah. 10 batang. Bukan, yang dimakan babi cuma sekitar 6 batang. Ya, 6 batang ya. Ya, cuma kemarin itu ada yang pertumbuhannya kerdil dan juga tidak sempurna. Kami ganti dengan tanaman baru. Kami sisip kemarin itu lebih kurang 20 batang kemarin kami sisip. 20 batang ya. Oh iya. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga tanaman Bapak tumbuh subur dan bisa menghasilkan buahnya, hasil panen melimpah untuk kedepannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Baiklah teman-teman, itulah tadi wawancara kita kepada Bapak Suryadi, petani sawit yang ada di Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Hanya untuk sebagai referensi kita dalam berkebun ya, terutama berkebun sawit. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.